Dari baru ada 30 anak ya. Kelas 7 ada 40 anak kan ya. Oke, jadi kita tunggu teman lainnya untuk bergabung terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya. Sudah ada 40 anak. Jadi kita mulai pembelajaran. Langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Baik, Ibu apresiasi sekali buat kalian karena walaupun kita belajar secara daring, kelas 7A bisa hadir semua ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelasnya Ibu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita refreshing terlebih dahulu ya, karena kita kan sudah lama ya di rumah aja, udah 3 bulan lebih. Pastinya kalian suntuk ataupun bosan ya di rumah. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk jalan-jalan refreshing terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, nanti kalian mengikuti apa yang Ibu lakukan ya. Baik, untuk kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke gunung ya. Nanti kalian ikutin apa yang Ibu lakukan, oke? Oke, langsung mulai aja ya. Sambil gerakannya nanti diikutin juga, oke? Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, nanti kalian ikutin begitu 2 kali ya, sama gerakannya juga, jangan lupa, oke? Baik, gimana? Sekarang udah fresh kan pikirannya, jadi bisa langsung dimulai kan pelajarannya. Oke, untuk mengingat materi pada minggu lalu, kita telah belajar tentang cerita pendek. Kita udah tahu tentang pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, strukturnya. Kemarin pada minggu lalu juga kalian sudah membuat teks cerpen karya kalian sendiri. Dan Ibu rasa kalian semua udah paham tentang cerpen. Karya-karya kalian juga sudah lumayan bagus, jadi terus tingkatkan dalam menulisnya ya, biar kalian makin jago dalam menulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks fabel dan legenda. Anak-anak udah ada yang tahu belum apa itu teks fabel, apa itu legenda? Belum ya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Ibu sudah mengirimkan PPT di grup WhatsApp ya, bisa langsung dibuka aja, kita bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas legenda ya. Pengertian legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Biasanya dalam cerita legenda itu dibumbui dengan adanya keajaiban, kesaktian, ataupun keistimewaan dari tokoh. Kemudian dalam legenda itu mengalami distorsi. Distorsi merupakan perubahan, sehingga dalam cerita legenda itu ada cerita yang kadang itu jauh berbeda dengan kisah aslinya, karena dalam legenda juga dianggap sebagai sejarah kolektif. Kalau untuk contohnya sendiri, legenda banyak sekali ya di Indonesia, kayak ada cerita Malin Kundang, legenda Jagataru, Telaga Bidadari, dan masih banyak sekali ya. Kalian bisa langsung nanti searching di Google ya. Oke, kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri teks legenda. Cirinya apa aja sih? Yang pertama ada dipercaya sebagai kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian sifatnya sekuler. Sekuler itu artinya keduniawian ya. Kemudian tokoh dalam legenda itu berupa manusia, walaupun kadang ada kayak tokoh tambahan seperti binatang ataupun lainnya, kayak peri juga bisa ya. Kemudian ada merupakan sejarah kolektif seperti yang tadi dijelaskan, bahwa itu tuh sejarah yang sudah mengalami distorsi, kadang berbeda dengan kisah aslinya. Kemudian bersifat siklus, artinya menceritakan tokoh pada zaman tertentu. Sudah paham ya tentang legenda? Baik, sekarang tentang fabel, teks fabel. Apa sih teks fabel itu? Oke ya, tentang binatang ya. Kadang ceritanya itu tentang, memang menceritakan tentang binatang. Teks fabel merupakan
cerita yang menceritakan kehidupan binatang, hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan belaka. Jadi dalam fabel itu bukan kisah asli ya. Kemudian fabel juga memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga disebut dengan cerita moral karena dalam cerita fabel itu pasti mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Oke, untuk ciri-ciri fabel itu ada yang pertama, tokohnya itu berupa binatang ya, dan alur ceritanya sederhana kalau fabel. Kemudian ceritanya singkat dan juga bergerak cepat. Karakter tokoh juga kadang tidak diuraikan secara terperinci, hanya sekilas saja ataupun kemudian gaya pencitraannya itu secara lisan, yaitu dengan langsung diungkapkan dalam cerita tersebut. Pesan atau tema yang terkandung juga kadang dituliskan dalam ceritanya di awal ataupun di akhir pasti ada. Jadi kita bisa langsung tahu temanya itu apa sih gitu. Kemudian pendahuluan juga sangat singkat, biasanya cuma sekilas aja, kemudian langsung masuk ke dalam ceritanya. Apakah kalian udah paham tentang pengertian dan juga ciri-ciri? Ini agak mudah sih, udah sering kalian ketahui lah ya kalau kalian udah sering menonton kayak cerita fabel, cerita binatang gitu ya. Sekarang masuk ke dalam PPT yang kedua ya, tentang struktur teks fabel dan legenda. Sebenarnya struktur dalam teks fabel dan legenda itu sama ya, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan pembukaan dalam sebuah cerita. Di sini isinya tentang pengenalan tokoh, latar, dan juga watak tokohnya. Dalam pengenalan tokoh biasanya itu disajikan dengan kejadian yang dialami oleh tokoh utama. Untuk pengenalan latarnya itu berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan latar itu digunakan pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca. Dengan kata lain, latar juga dapat mengekspresikan watak baik secara psikis maupun fisik ya. Untuk yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu berisi urutan kejadiannya, kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan juga akibat. Komplikasi juga muncul akibat adanya konflik yang diceritakan pada tahapan orientasi tadi. Tahap ini juga ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita legenda ataupun fabel terhadap konflik, sehingga konflik itu memuncak, yaitu klimaks ya. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Kejadian ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya, itu namanya resolusi ya. Tahapan ini ditandai dengan pengungkapan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang terakhir yaitu koda. Koda ini merupakan kayak penutup dalam cerita ya. Kalau dalam cerita fabel ataupun legenda biasanya terdapat amanat. Dikatakan amanat itu berisi perubahan perilaku dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah cerita fabel dan juga legenda. Oke, jadi begitu ya tentang pembelajaran teks fabel dan juga legenda. Sudah paham? Sebenarnya dalam pembelajaran ini Ibu akan menayangkan video tentang fabel dan juga legenda ya, tapi karena kita belajarnya daring dan tidak bisa ditampilkan sekarang, jadi Ibu kirim linknya aja ya di grup, nanti kalian tonton. Ada 2 video, yang satu fabel dan juga yang satu cerita legenda ya. Jadi nanti kalian menonton 2 video itu, kemudian menganalisis struktur dari teks fabel dan juga legenda. Jadi Ibu minta kalian membentuk kelompok, yang satu kelompoknya 5 anak ya, jadi ada 8 kelompok. Nanti kalian menganalisis struktur isinya dari teks fabel dan juga legenda yang kalian tonton. Bisa langsung dicek ya di grup WA, nanti Ibu kirim linknya. Jadi itu tugasnya untuk pertemuan minggu ini. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan di ketua kelas aja ya, maksimal minggu depan dikirim ke Ibu. Jadi kalian ngirim ke Mas Adi ya, nanti Mas Adi ngirim ke Ibu lewat email. Baik, semuanya udah paham tugasnya? Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya dalam pembelajaran daring pertemuan minggu ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu, walaupun kita belajar secara daring harus tetap semangat ya. Baik,
Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan di grup ya. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.